Selamat pagi guys, hari ini hari Minggu, gue libur, jadi kita lanjutin yang perbaikan bearing sepeda listrik gue kemarin dan sekaligus bearing sepeda anak gue itu atau kelahar sepeda anak gue juga rusak gara-gara jalan yang jelek ya guys ya. Nih gue spill nih kerusakannya. Ini sepedanya udah gue bongkar, terus nih udah nggak ada lagi bearingnya guys, udah hilang tuh, udah kabur nih, copot ya tuh, ada lagi. Yuk kita gas aja langsung beli bearingnya ke toko sepeda. Nah ini gue udah sampai di toko sepeda terdekat, niatnya sih mau beli bearing doang, tadi ternyata baut buat kuncian bearingnya juga kemakan guys, jadi biar sekalian aja dibenerin sama abangnya, sekalian dikasih grease atau gemuk ya guys ya. Setelah ini nanti kita lanjut cari bearing buat sepeda listriknya ya guys ya. Oke guys, dapat baharnya 26201, ternyata sama partnya Honda. Yuk langsung kita ke rumah pasang, dan bearing sepeda juga udah kepasang guys. Kuy. Sekarang untuk sepeda ininya udah kepasang, bearingnya udah kepasang, udah lancar, udah nggak goyang lagi. Udah aman, langsung aja kita pasang ke sepedanya. Sebelum dipasang ke sepedanya, pastikan dulu kuncian bearingnya itu udah kencang dan udah nggak goyang lagi guys. Nah di sini gue waktu ngecek masih ada agak goyang dikit, cuman gue rasa kalau terlalu kencang nanti berat muternya, jadi gue coba biarin dulu, pasang dulu, nanti kita cek pas sudah kepasang goyangnya atau masih terlalu goyang atau gimana, kita cek lagi guys. Nah setelah dipasang ternyata masih goyang guys. Memang ini agak sedikit tricky ya, kekencangan bearingnya nggak mutar, kelonggaran goyang, nanti bearingnya hilang lagi waktu di jalan jelek. Jadi mesti presisi ya guys ya, tidak boleh terlalu kencang, tidak boleh juga terlalu longgar. Nah kita buka lagi, kita setting lagi kuncian dari bearingnya sampai nanti bearingnya atau asnya tidak goyang lagi dan putaran rodanya jadi smooth dan tidak tertahan ya guys ya. Nah di sini gue coba setting kunciannya, terus habis disetting diputar, disetting diputar, akhirnya nemu settingan yang pas, jadi langsung kita pasang lagi guys ke sepedanya. Ini sepeda karena pakai bocah ya guys ya, jadi jalan di rumah itu jelek, makanya pada copot-copot semua, keranjangnya entah kemana, tempat duduk atau joknya entah kayak apa gitu, kadang ditinggal parkir jatuh, udah hancur udah. Jadi kita aja yang mikir buat benerinnya guys. Oke, pemasangan ban depannya sudah selesai, kita lanjut untuk pengencangan baut-baut yang sekiranya longgar, kita kencangin lagi biar nggak getar. Jadi kemarin itu anak gue itu udah 2 hari nggak main sepeda ya, karena mungkin sepedanya nggak enak dibawa kali, jadi dia malas pakainya guys. Teman-temannya pada main sepeda, terus dianya mah duduk yang ngeliatin atau enggak ngikut-ngikut lari-larian ngejar teman-temannya, kasihan juga liatnya. Jadi jadilah, karena sekarang libur, kita benerin lagi biar anak-anak bisa main sepeda lagi. Nah ini bagian pedalnya juga agak longgar ya guys ya, kunciannya kita setting lagi biar padat supaya bearingnya juga nggak lepas guys. Maklum guys, jalan depan rumah gue itu masih kerikil guys, jadi suka getar dan bikin baut-baut pada longgar semua guys. Nah di sini kita atur lagi goesannya, agak sedikit keras ternyata ya guys ya,
dilonggarin goyang, dikencangin keras, kayaknya kurang pelumas, ya udah nggak apa, nanti kita kasih pelumas saja. Yang penting kencang dulu, nanti kita kasih oli bekas aja guys. Nah setelah itu kita lanjut untuk perbaiki keranjangnya. Gue udah bilang sama anak gue kalau nggak usah dipakai keranjangnya, kecopot mulu, tapi dia nggak mau. Ntar Nana nggak bisa bawa minum kalau nggak ada keranjangnya. Jadi ya udahlah, ini udah kesekian kalinya gue benerin keranjangnya karena bautnya hilang-hilangan mulu guys. Entah itu sepedanya yang jatuh atau tiba bautnya hilang aja karena ya di rumah masih jalannya jelek. Jadi dihantam semua sama anak gua, akhirnya bautnya pada hilang. Ini gua mau nggak mau ambil baut bodi motor gua yang udah gua sparein dari jauh-jauh hari. Kalau baut bodinya hilang, tapi malah habis dipakai sepeda anak gua guys. Malah si adik juga ikut-ikutan benerin sepedanya guys. Setelah ini selesai nanti baru kita lanjut untuk pemasangan bearing roda sepeda listrik ya guys. Jadi buat teman-teman yang nonton jangan bosan karena kita akan lanjut nanti untuk perbaikan sepeda listrik guys. Jadi segala macam sepeda kita benerin guys mumpung hari libur. Oke, baut bracket keranjangnya udah kepasang ya guys. Jadi jangan lupa dikencangin supaya tidak hilang lagi bautnya. Setelah ini langsung aja kita pasang ke sepedanya guys. Tapi sebelum dipasang kita pastikan dulu bracketnya lurus ya guys ya. Tadi udah gue setting. Jadi sekarang langsung aja kita pasang ke sepedanya. Kita buka dulu baut capitan yang ada di sepedanya baru kita pasang. Nah ini baut buat pegangan atasnya nggak ada ya guys. Jadi nanti gue bakalan kabel tis saja. Kebetulan di mobil ada kabel tis. Langsung aja kita pakai kabel tis nanti. Tapi buat baut bracketnya itu kita pasang. Nah setelah itu untuk baut atasnya karena nggak ada baut kita pakai kabel tis saja guys ya. Simpel aja. Daripada nyari baut lagi kita kemana habis hilang baut gua. Oke, masalah persepedaan bocah udah selesai ya guys ya. Sekarang kita lanjut persepedaan listrik gua buat pergi kerja. Langsung aja kita buka dulu baut as rodanya. Untuk mengganti bearingnya kita buka dulu baut as rodanya ini guys. Kita pakai kunci Inggris saja, tapi hati-hati selek ya guys. Gue karena nggak ada kuncinya aja. Ada sih, cuman ya udahlah pakai ini aja daripada banyak-banyak ngeluarin kunci. Tapi ini nggak dianjurkan ya, kalau bisa kunci ring pas guys supaya tidak selek. Karena gue ada biasa pakai ini, jadi ya udahlah pakai ini aja yang simple. Nah kemarin nih sepedanya gue ganjal pakai dongkrak mobil ya guys, tapi sekarang gue ganjal pakai velg mobil. Apa aja yang penting bisa diganjal supaya rodanya bisa keangkat dan nanti enak nyopotnya guys. Nah kita lanjut buat buka baut master rem bawahnya ya guys ya, karena kalau tidak dibuka baut master remnya itu susah buat melepas velgnya karena mentok guys. Jadi karena ringnya ini kecil cuma ring 10, jadi kalau nggak dilepas ya bakalan mentok di velg karena nggak bisa keluar velgnya guys. Nah setelah kebuka baru bisa kita turunkan velgnya guys. Nah setelah kebuka pastikan baut-baut yang kita lepas tadi di satu tempat ya guys ya, jangan sampai bercecer kemana-mana nanti hilang susah nyarinya guys. Setelah itu kita buka seal bearingnya kiri dan kanan sama aja, caranya dicongkel aja pakai obeng ya guys. Setelah itu baru kita lanjut nanti buat buka bearingnya guys. Nah sebelum dipasang bearing barunya atau dibuka bearing lamanya, kita pastikan dulu bearing barunya sesuai enggak dengan spek yang kita butuhkan, sama enggak dengan yang existingnya. Jadi kita buka satu dulu, terus kita ukur, pastikan as rodanya sama dengan bisa masuk ke bearingnya guys. Kayak gini tuh, kalau udah bisa masuk berarti benar. Sekarang tinggal coba ukuran bagian luarnya,
harusnya sama sih karena kode bearingnya sama soalnya. Oke guys, kita lanjut buat buka bearing existingnya atau kelahar yang bekasnya yang udah goyang ini. Kita buka dengan cara dipukul kayak gini aja. Ini gua pukul pakai busi ukuran 10 ya, bekas bikin pagar gitu. Nah tadi pekerjaan sempat terhenti sebentar, ini udah sore karena tadi gue jemput istri dulu. Ini pulang kerja, dia gak bawa motor jadi gue jemput. Setelah jemput si mami baru langsung kita kerjakan lagi karena besok gue bakalan kerja pakai sepeda listrik ini. Jadi kalau nggak kelar malam ini gue naik apa besoknya guys. Ya langsung aja kita bongkar guys. Agak sedikit keras ya guys ya, bukan sedikit sih, tapi banyak kerasnya. Jadi mesti ngeluarin tenaga ekstra buat ngeluarin bearingnya karena dalam juga, panjang ke dalamnya masuknya. Nah akhirnya keluar juga bearing bekasnya tuh, keluar juga sama busing-busingnya. Nah setelah kebuka keduanya, bearing yang sebelah kiri dan kanannya kalau udah kebuka, lanjut kita pasang bearing barunya. Nah ini penampakan bearing lamanya yang udah ngoblak ya guys ya. Jadi setirnya itu jadi goyang, nggak padat, terus jadi berisik juga karena dia miring ya. Jadi geser cakramnya, jadi gesek terus ke kampas remnya. Jadi udah berisik banget, makanya ya udahlah kita ganti sekarang guys bearingnya agar tidak ada lagi suara berisik gesekan cakram dengan dengan kampas remnya guys. Nah sekarang kita lanjut buat pasang bearing yang baru ya guys ya. Caranya dipukul dengan merata, tapi jangan pukul bagian tengah bearingnya ya guys, tapi pukul bagian pinggir bearingnya. Kalau bisa sih cari yang pas lingkarannya sama lingkaran yang luar tapi nggak nyangkut juga di rumah bearingnya. Di sini gua mungkin bakalan gunain kunci roda ya guys ya, kunci roda mobil untuk ngepres atau masukin bearing barunya supaya presisi. Nah kayak gini tuh, dipukul memutar supaya masuknya nggak miring. Sebenarnya nggak bagus ya, bagusnya sih di press ya guys ya, cuman gue nggak ada punya mesin press, udah kita pukul aja lah pakai yang seadanya aja. Nah ini bearing barunya udah kepasang guys, tapi masih kurang masuk ya ke dalamnya. Jadi kita mesti cari media yang pas dulu buat ngepres atau mukul dia ke dalam. Nah ini bearing baru ini udah nggak goyang guys. Nah di sini gua ngepres bearingnya atau masukin bearingnya pakai bantuan kunci roda ya guys ya. Sebenarnya sih mata sok juga bisa, cuman karena gua nggak punya mata sok, ya udah kita pakai kunci roda aja. Yang penting bearingnya bisa masuk dengan presisi guys. Setelah bearingnya masuk dengan sempurna, sekarang waktunya kita pasang kembali bannya ya guys ya. Nah sekalian langsung pasang kalipernya atau master rem bawah ini supaya nanti gampang buat masang ke bracketnya. Nah langsung saja kita masukkan as rodanya. Setelah itu nanti kita pasang mur yang sebelahnya untuk kunciannya dan nanti pasang baut dari kalipernya guys. Setelah roda dan kalipernya terpasang kembali, kita cek dengan putaran rodanya apakah ada hambatan atau enggak ya guys ya, supaya nanti tidak membebani putaran motor listriknya, karena ini motor listrik
Nah, kita putar-putar, kalau sekiranya kurang lancar ya berarti itu bearingnya masih belum sempurna masuknya karena masih ketekan sama as rodanya. Nah, ini sebenarnya gue sempat berulang kali bongkar pasangnya karena bearingnya belum masuk dengan sempurna, cuman nggak sempat ke videoin. Nah, dicek lagi masih ada yang goyang atau enggak. Nah, setelah tidak ada lagi yang goyang dan putarannya sudah normal, nah baru kita selesai mengerjakannya guys. Oke, sampai di sini dulu video perbaikan bearing sepeda listrik ini guys. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Alhamdulillah sepeda listriknya sudah normal kembali ya guys ya. Langsung aja besok paginya gua pakai buat kerja. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.